Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafani Aldirabani. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang kurikulum. Nah, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa maupun pelajar harus tahu banget nih dasar-dasar daripada kurikulum itu sendiri. Nah, maksudnya itu seperti apa sih? Seperti kita harus tahu nih pengertian, karakteristik, asas maupun tahapan daripada perencanaan kurikulum itu. Nah, penasaran kan kayak gimana pembahasannya? Mari kita bahas setelah ini. Perencanaan kurikulum menurut para ahli cek. Nah, kalau misalnya kita bahas soal tokoh, tentunya di dalam sejarah kurikulum itu punya dua tokoh terkenal. Yang pertama itu adalah Watterson dan juga Sujana. Pada tahun 2000 itu pernah mengatakan bahwasannya perencanaan kurikulum adalah usaha sadar yang terorganisir dan juga dilakukannya itu terus-menerus untuk mendapatkan alternatif terbaik di dalam beberapa alternatif yang ada. Nah, tindakan itu tuh tujuannya tuh untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Itu menurut para ahli ya, teman-teman. Karakteristik perencanaan kurikulum. Nah, kita masuk ke dalam materi kedua tentang karakteristik. Nah, kalau misalnya kita bahas soal karakteristik itu pastinya banyak banget ya di dalam kurikulum itu. Tapi di sini Tafani akan membahas beberapa daripada karakteristiknya itu. Yang pertama itu kurikulum itu harus bersifat reaktif dan juga antisipatif. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak reaktif maupun tidak antisipatif itu tentunya kurikulum akan terus-menerus monoton seperti itu ya. Jadi kayak nggak ada peningkatan sama sekali gitu. Nah, terus juga kurikulum itu harus memiliki konsep yang jelas, yang mana dari konsep tersebut itu bertujuan itu untuk meningkatkan peserta didik dan juga lembaga pendidikan itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga di antara guru dan juga murid itu harus berkesinambungan, yang dimana antara guru itu mengetahui apa aja sih kebutuhan daripada ilmu pembelajaran di dalam siswa itu, dan juga siswa itu harus mengetahui dan juga paham bagaimana sistem pendidikan yang terjadi. Dalam perencanaan kurikulum itu harus adanya evaluasi secara kontinu. Tanpa adanya evaluasi tentunya tidak akan ada bahasan maupun peningkatan daripada permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti itu ya daripada materi kedua tentang karakteristik perencanaan kurikulum. Oke, kita masuk kepada pembahasan tentang asas perencanaan kurikulum. Nah, kalau misalnya kita bahas soal asas perencanaan kurikulum, tentunya kurikulum itu harus melibatkan banyak pihak, dan juga keputusan tentang isi dan juga proses itu tidak terlepas dari isi, materi, pokok bahasan, bidang studi, serta perencanaan kurikulum berkenaan dan berkaitan erat dengan pengalaman para siswa. Dan yang terakhir juga perencanaan kurikulum itu mengandung keputusan tentang isu dan juga topik. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dan juga tidak berkesinambungan, tentunya tidak akan mencapai tujuan yang sudah diharapkan sebelumnya daripada kurikulum itu sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir tentang tahapan perencanaan kurikulum. Ada 3 nih. Yang pertama itu tahapan tentang perumusan tujuan institusional. Nah, tujuan itu seperti apa sih daripada kurikulum itu sendiri. Yang kedua juga ada tahapan pengembangan setiap bidang studi. Dan di dalam bidang studi itu ada tahapan tentang pengembangannya. Akan dibawa ke arah mana nih? Pelajaran ini tuh siswanya akan seperti apa, atau yang terakhir itu juga ada pengembangan program pengajaran di kelas. Seperti Oke, baik, itu saja yang dapat Tafani sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.